dan SMP. Di sini kami menemukan beberapa temuan yang menarik yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Pada jenjang sekolah dasar, anak-anak masih dalam proses pembentukan awal kepribadian. Kami mengamati bahwa mereka masih menikmati berinteraksi dan bermain dengan teman-teman sebaya mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, pengaruh emosional mereka juga bervariasi. Kami menemukan bahwa ada siswa yang cenderung senang ketika diberi pujian ataupun teguran. Namun sebaliknya, ada siswa yang cenderung memberikan reaksi gregetan ketika diberi pujian. Ini menandakan emosional mereka masih harus dilatih dan kepercayaan diri mereka harus dibentuk. Beralih ke sekolah menengah pertama, ini merupakan fase krusial di mana remaja mulai membentuk identitas pribadi mereka, memahami keterampilan personal, serta mengelola emosional mereka dengan kompleks. Observasi kami menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan. Pertama, ruang lingkup mereka meluas. Siswa SMP, mereka mulai mencari teman baru dan mulai mengerti betapa pentingnya tentang toleransi. Bahkan, mereka lebih cenderung diam ketika ada perbedaan pendapat. Kemudian dalam segi pengelolaan emosional yang matang, kami mewawancarai siswa laki-laki. Dia lebih cenderung memiliki kesabaran yang tinggi saat kesal ataupun sedang marah. Namun, ada siswa yang lebih cenderung meluapkan emosi mereka dengan cara menangis. Lalu, dari segi penyelesaian masalah, kami menemukan pola menarik di sini, di mana terdapat siswa yang lebih cenderung menutup diri dibanding menceritakan masalah pribadinya kepada orang tua ataupun temannya. Namun sebaliknya, ada siswa yang lebih cenderung membuka diri atau senang bercerita tentang masalah-masalahnya baik kepada orang tuanya ataupun teman-teman sebaya mereka. Kemudian, dari segi pemahaman tentang teman sejati,
Baik, di sini saya akan memaparkan tentang observasi kami pada wali siswa SMP dan SMA. Nah, di sini kita mulai dari wali siswa SMP. Di sini kami telah mewawancarai dua wali siswa SMP, yaitu Ibu Nung. Di sini Ibu Nung berkata, saat anaknya masuk jenjang SMP, anaknya itu mulai lebih mandiri, percaya diri, serta lebih terbuka kepada ibunya. Nah, ketika anaknya ini sedang sedih atau ada masalah, ia mengatakan kalau anaknya itu lebih terbuka dan lebih sering bercerita kepada ibunya. Nah, ketika hal ini terjadi, ibunya itu menanggapi dengan cara dia itu menjadi penghibur dan juga pendengar bagi anaknya, agar anaknya itu tidak merasa sedih ataupun bosan. Baiklah, kita masuk ke narasumber kedua, yaitu Ibu Bayu Harniatin SPD. Di sini Ibu Bayu Harniatin mengatakan ketika anaknya masuk jenjang SMP, anaknya itu terlihat lebih mandiri. Namun berbeda dengan anak tadi, anak itu lebih tertutup. Nah, dia jarang sekali mengobrol dengan orang tuanya, bahkan jarang sekali menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika hal ini terjadi, Ibu Bayu Harniatin melakukan pendekatan kepada anaknya agar anak itu lebih terbuka kepada dirinya, yaitu berperan itu sebagai pendengar dan juga penasihat bagi anaknya agar tidak terlalu sendirian, agar anaknya itu tidak merasa kesepian di keluarga. Nah, kesimpulannya dari hasil observasi kami dari kedua wali SMP tersebut, peran orang tua itu sebagai penasihat dan juga pendamping bagi anaknya. Itu sebagai orang tua, jangan mengabaikan anak, tapi cobalah untuk mendengar apa ceritanya, coba support dia dan jangan paksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Baiklah, sekarang kita berlanjut pada hasil observasi pada wali siswa SMA. Nah, yang pertama di sini ada Ibu Aminah sebagai narasumber pertama kami. Di sini Ibu Aminah berkata, ketika anaknya masuk jenjang SMA, anaknya itu lebih mandiri. Anaknya itu mampu mengelola tekanan yang datang pada dirinya, juga mampu bangkit dari kegagalan. Nah, walaupun anaknya itu sudah terlihat mandiri, di sini Ibu Aminah tidak mengabaikannya begitu saja, yaitu tetap menjadi support bagi anaknya. Dia tetap mendampingi dan juga menasihati anaknya agar tidak terbawa arus, agar anaknya itu tidak melakukan kesalahan ketika dia itu sudah gagal. Baiklah, kita berlanjut ke narasumber kedua, yaitu Ibu Nurjannah. Nah, di sini Ibu Nurjannah berkata, ketika anaknya itu masuk jenjang SMA, anaknya itu jadi lebih penutup. Nah, ketika anaknya ini sedang stres, anaknya itu lebih memilih keluar rumah dan mengobrol dengan teman-temannya. Nah, di sini anaknya itu merasa mandiri karena tidak mau membebankan masalahnya itu pada orang tua. Nah, ketika hal itu terjadi, Ibu Nurjannah di sini menjadi pendamping bagi anaknya. Nah, Ibu Nurjannah di sini terus menasihati anaknya agar tidak melakukan yang namanya itu kesalahan. Kesimpulan dari hasil observasi kami pada wali siswa SMA ini yaitu keduanya memiliki anak yang mandiri. Nah, namun memiliki perbedaan dalam hal keterbukaan. Nah, walaupun begitu, kedua orang tua ini memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pendamping dan juga penuntun bagi anaknya, baik itu anaknya mau terbuka ataupun tidak terbuka. Baik, di sini peran guru sekolah dasar dan guru sekolah menengah pertama tidak jauh berbeda sebenarnya. Mereka cuma hanya berbeda dalam mendidik anak-anak atau murid-murid yang berbeda usianya. Ada yang baru usia dini dan ada juga yang menempuh masa remajanya. Adapun peran guru sekolah dasar berupa guru itu menjadi orang tua kedua bagi siswa tersebut. Di sini seorang guru SD harus mampu memahami dan memperhatikan bagaimana siswanya ketika dia di rumah dan harus mencocokkannya ketika siswa itu di sekolah. Jangan sampai siswa ini merasa tertekan ketika berada di sekolah karena mungkin di rumahnya sudah terbiasa dimanjakan atau diperhatikan oleh orang tuanya. Peran yang kedua, guru sekolah dasar harus menjadi pendidik dan pembimbing, yang dimana guru sekolah dasar harus mengajarkan muridnya hal-hal yang dasar seperti literasi dasar, membaca, mendengar, dan berhitung dan sebagainya. Yang ketiga, ada fasilitator belajar, di mana guru harus menyediakan apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran SD tersebut, apa saja yang dibutuhkan dalam anak ini, apa saja yang dibutuhkan di rumah harus dicocokkan dengan apa yang dibutuhkan murid ini ketika dia di sekolah. Peran yang terakhir yaitu menjadi motivator. Seorang guru sekolah dasar juga harus menasihati atau harus memperingati murid-muridnya yang masih dini atau yang masih anak-anak. Tentu juga mereka harus menasihatinya lembut dan secara halus.
jangan sampai terjadi kekerasan karena itu termasuk pelanggaran sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru sekolah menengah pertama. Perbedaan antara guru sekolah dasar dan guru sekolah menengah yaitu pada usia. Anak-anak yang menempuh masa sekolah menengah, masa emosionalnya, masa sosialnya akan lebih tinggi daripada anak-anak SD. Karena ini peran guru harus menjadi seorang pengarah dan seorang pembina yang bagus untuk anak tersebut. Dan yang kedua, guru harus berperan sebagai fasilitator dan mediator. Dan di mana guru-guru sekolah menengah harus memfasilitasi proses pembelajaran siswanya. Mau itu dari segi belajar ketika di kelas maupun ketika lagi keluar, atau pasti ada sekolah-sekolah juga yang belajarnya di luar sekolah, mungkin terkadang ke museum. Seorang guru harus memfasilitasi proses belajar tersebut. Dan yang ketiga, peran guru sebagai pemberi inspiratif. Guru sekolah menengah juga harus mendorong siswanya agar berpikir kritis dan berani berpendapat di depan orang lain. Karena seorang siswa SMP itu sudah mulai menginjak usia remaja. Mereka harus berani berargumen atau menegur orang lain ketika mereka salah, dan harus berani meminta maaf kepada orang lain ketika dia melakukan kesalahan. Dan kesimpulannya bisa kita ambil dari dua peran guru tersebut, yaitu peran guru SD ini lebih berfokus atau lebih menekankan kepada pendidikan awal atau dasar seorang anak. Sedangkan guru sekolah menengah pertama ini lebih menekankan untuk mencari jati diri seorang anak tersebut ketika mereka mulai menginjak masa remaja. Tapi kenyataannya atau kedua-duanya ini memiliki tujuan vital yang sangat efektif. Pada dasarnya itu kedua peran guru ini bertujuan untuk membentuk generasi cerdas dan menjadikan anak berakhlak lebih baik. Jadi yang terakhir, saya akan memaparkan terkait peran guru sebagai perkembangan sosial dan emosional anak SMA. Di jenjang SMA ini, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing perkembangan sosial emosional peserta didik. Pada masa remaja akhir ini, siswa mulai menunjukkan stabilitas kepribadian dan tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Jadi, guru ini bukan hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator. Melalui pendekatan yang suportif dan terbuka, guru dapat membantu siswa untuk membangun integritas diri seperti kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi, guru juga menjadi panutan bagaimana cara bersikap dan berinteraksi. Dengan memberikan ruang diskusi dan pengalaman nyata di kelas, guru dapat membantu siswa untuk mengambil keputusan dengan matang dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kemudian, di jenjang SMA, guru juga berperan untuk membantu siswanya mempersiapkan masa depan baik secara akademik maupun sosial emosional. Dukungan ini sangat penting agar siswa mampu menemukan potensi dirinya dan memiliki arah hidup serta siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berada di luar lingkungan sekolah. Demikianlah ulasan dari kelompok kami mengenai perkembangan sosial emosional pada peserta didik baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Melalui hasil observasi kami menyimpulkan bahwa setiap tahapan ini memiliki dinamikanya sendiri yang dipengaruhi oleh peran aktif guru maupun orang tua. Kami melihat betapa pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga dan pendekatan personal dari guru dalam membentuk karakter peserta didik. Tantangan seperti penggunaan teknologi siswa SD, gejolak emosi remaja SMP, dan persiapan masa depan siswa SMA semuanya memerlukan dukungan yang holistik. Peran sekolah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Program anti-bullying dan layanan konseling serta sistem pembelajaran yang interaktif terbukti dapat membantu siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dalam video ini, kami berharap kerjasama antara orang tua wali murid dan guru SD SMP dapat diperkuat sehingga pendidikan atau pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada bidang akademik, melainkan juga berfokus pada tingkat emosional dan sosial siswa atau peserta didik lingkungan. Selain itu, kami juga berharap video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian ulasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.